Laskar CPNS Kota Bima tahun 2021. Agenda sikap perilaku bela negara dengan tema analisis isu kontemporer disusun oleh Hendrawan Setia Purnama Esos, Angkatan 43, Kelompok 1, Jabatan Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat, Unit Kerja Kantor Camat Rasenaya Timur di Staf Kasih Pemerintahan. Tutor Dr. Randus Farid Ihsan, MSc. Analisis dan pemilihan isu dalam upaya menyikapi isu-isu aktual serta tantangan perubahan dan perkembangan yang terjadi berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan kantor camat Rasenaya Timur Kota Bima, perlu ditentukan prioritas yang akan ditangani. Penentuan isu aktual prioritas dilakukan dengan menggunakan skala dengan rentan angka 1 sampai 5 yang menyatakan bahwa isu tersebut dengan poin 1 tidak penting, poin 2 kurang penting, poin 3 cukup penting, poin 4 penting, dan poin 5 sangat penting. Skala penilaian ini berpedoman pada 4 kriteria isu yang bersifat aktual, problematik, hayalak, dan layak atau yang biasa disingkat dengan APKL. Adapun penentuan isu aktualnya sebagai berikut. Dari tabel 2.1 analisis APKL telah tersaji 3 isu. Isu yang pertama, batas wilayah Kecamatan Rasenaya Timur masih sengketa dengan batas Kabupaten Bima. Kriteria APKL-nya sebagai berikut. Aktual ada di poin 5, sangat penting. Problematik ada di poin 5, sangat penting. Hayalak ada di poin 5, sangat penting. Dan layak ada di poin 5, sangat penting. Dengan total poin 20. Lalu ada isu kedua, pelayanan data kependudukan yang masih kurang lengkap. Kriteria APKL-nya sebagai berikut. Aktual di poin 5, sangat penting. Problematik ada di poin 5, sangat penting. Hayalak ada di poin 5, sangat penting. Serta layak ada di poin 4, penting. Total 19 poin. Lalu isu ketiga, tidak lengkapnya data infrastruktur kecamatan. Kriteria APKL-nya sebagai berikut. Aktual ada di poin 5, sangat penting. Problematik ada di poin 4, penting. Hayalak ada di poin 4, penting. Dan layak ada di poin 4, penting dengan total poin 17. Dapat kita lihat dari keterangan tersebut yang mendapatkan nilai tertinggi ada di batas wilayah Kecamatan Rasenaya Timur masih sengketa dengan batas Kabupaten Bima. Lalu isu kategorinya sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, isu strategisnya adalah batas wilayah Kecamatan Rasenaya Timur masih sengketa dengan batas Kabupaten Bima. Apabila isu tersebut tidak diselesaikan, maka akan berdampak pada kebijakan pemerintah kepada masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan pemetaan dan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan proses analisis masalah untuk menentukan masalah mana yang merupakan prioritas yang dapat dicarikan solusi oleh penulis. Proses tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas masalah, yakni berupa USG, biasa disingkat urgency, seriousness, dan growth. Analisis USG mempertimbangkan tingkat kepentingan, keseriusan, dan perkembangan setiap variabel dengan rentan skor 1 sampai 5. Urgensi yaitu dilihat dari ketersediaannya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut diselesaikan. Seriousness atau keseriusan yaitu melihat dampak masalah tersebut di lingkungan masyarakat, pengaruh terhadap organisasi, membahayakan sistem atau tidak, dan sebagainya. Growth atau berkembangnya masalah yaitu apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa hingga sulit dicegah. Adapun teknik yang dilakukan dengan skala penilaian 1 sampai 5 sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel 2.2 analisis USG.
Ada 3 pokok masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang pertama, kurang dipatuhinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima. Kriteria USG-nya sebagai berikut. Urgensi ada di poin 5, sangat penting. Seriousness atau keseriusan masalah ada di poin 5, sangat penting. Growth atau berkembangnya masalah ada di poin 5, sangat penting. Total 15 poin. Lalu masalah kedua, saling klaim wilayah mengikuti sejarah tinggal nenek moyang. Pada kriteria USG-nya sebagai berikut. Urgensi ada di poin 5, sangat penting. Seriousness atau keseriusan ada di poin 2, kurang penting. Lalu growth, perkembangan masalahnya ada di poin 5, sangat penting, dengan total poin 12 poin. Di masalah ketiga, ketidakpuasan terhadap wilayah yang dianggap masih kawasannya menjadi milik kawasan lain. Pada tabel USG-nya sebagai berikut. Urgensinya ada di poin 5, sangat penting. Seriousness atau keseriusannya ada di poin 2, kurang penting. Dan growth atau perkembangan masalah ada di poin 4, penting, dengan total poin 11. Dan di sini dapat kita lihat yang menjadi topik masalah utama itu ada di poin 1. Kurang dipatuhinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima. Dari tabulasi USG seperti tercantum pada tabel 2.2 analisis USG tersebut, ditetapkan masalah pokoknya adalah kurang dipatuhinya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kabupaten Bima dengan Kota Bima. Berdasarkan masalah pokok di atas, maka agar masalah pokok tersebut menjadi berkurang, penulis mengajukan judul dari rancangan aktualisasi adalah penyelesaian masalah batas wilayah Kecamatan Rasuna Timur Kota Bima dengan batas wilayah Kabupaten Bima. Mari kita masuk pada dampak isu terlebih dahulu. Poin A, dampak isu. Dampak yang akan terjadi jika isu tidak segera dipecahkan, maka 1. Terjadi konflik di masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dikarenakan merasa wilayah tersebut masih berada di kawasannya masing-masing. Lalu dampak yang kedua, kesulitan bagi pemerintah setempat dalam menertibkan pembabatan hutan secara liar diakibatkan wilayah tersebut masih sengketa. Dan masalah ketiga, kesulitan bagi pemerintah dalam menentukan batas wilayah administratif. Setelah membahas dampak isu, mari kita masuk pada poin B, pemecahan isu. Pemecahan isu yaitu mediasi antara pemerintah Kota Bima dengan pemerintah Kabupaten Bima dalam penentuan batas wilayah Kecamatan Rasuna Timur Kota Bima dengan wilayah Kabupaten Bima. Diperlukan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah yang sedang berkembang. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu di atas diantaranya 1. Dilakukan pembedahan ulang terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Dan kedua, dilakukan pengukuran kembali batas wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Poin ketiga, dibuatkan ulang tugu perbatasan sesuai dengan hasil pengukuran baru batas wilayah. Lalu poin keempat, dilakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat setempat terkait batas wilayah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kota Bima dengan Kabupaten Bima. Dan yang kelima, membuat surat keputusan bersama antara pemerintah Kota Bima dan Kabupaten Bima terkait kesepakatan tentang penentuan batas wilayah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang batas daerah Kota Bima dengan Kabupaten Bima.
Demikian analisis isu kontemporer yang dapat saya presentasikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.